Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi,
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anugerahnya mempesona hidup kita, katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Indonesia Shalom. Dirgahayu bangsaku Indonesia yang ke-79 tahun. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. 79 tahun lamanya Tuhan berkati kita dengan kemerdekaan. Kita bersuka cita, katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara, katakan Mari bangkit berdiri. Umat pilihan Tuhan, bangsa Indonesia yang kasih Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, berikan salam merdeka, katakan salam merdeka. Haleluya. Seberapa yang bangga menjadi bangsa Indonesia, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Biar kuasa Tuhan terus dialirkan bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja kita. Katakan amin. Untuk itu mari kita datang mempersembahkan yang terbaik. Syukur kita bagi Tuhan.
untuk bangsa kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur buat hari yang spesial hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami datang ke rumah-Mu, menaikkan pujian kami. Kami mengingat betapa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Khususnya untuk Indonesia, negeri yang kami kasihi. Di mana kami boleh ada, di mana kami boleh tinggal Tuhan Yesus. Kami boleh melihat dan merasakan Tuhan 79 tahun. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan. Engkau Tuhan yang terus memulihkan. Engkau Tuhan yang terus memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebagai warga negara ini, kami datang ke hadapan-Mu. Kami beribadah Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa ini dilawat. Raja kami Tuhan Yesus atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu dengan segenap hati kami merendahkan hidup kami. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Atas kota, atas bangsa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dialah Tuhan yang dapat diandalkan. Tempat kita berharap. Haleluya. Mari buka hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri, Dialah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik memberkati, memulihkan kami. Tuhan menjadi sandaran kami. Biar bangsa ini terus berharap hanya kepada-Mu. Satu-satunya kekuatan, damai sejahtera. Oh Tuhan satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, oh satu-satunya yang ku andalkan.
tangan kita. Engkau yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan keadaan kami, kota dan bangsa kami, Tuhan. Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera, Engkau yang memberkati dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Mari ucapkan terima kasih. Indonesia diberkati. Mari ucapkan syukur buat karyanya dalam hidup kita. Kami rindu kuasa lawatan-Mu melanda Indonesia. Ini penyataan iman kami Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ini iman kita. Mari nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu kami sepakat, ini doa kami, kerinduan kami. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah Kau telah tebus bangsa kami, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Atas negeri, angkat tangan kita sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah Tuhan atas Indonesia. Engkaulah Tuhan atas bangsa kami, negeri kami. Oh, kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Biar Indonesia menyembah-Mu, Indonesia meninggikan-Mu Tuhan, yang menyelamatkan, yang memberkati. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan sebagai bangsa Indonesia yang mewakili Indonesia, yang berdoa dan menyembah. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu, keselamatan, pemulihan yang telah terjadi. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita, oh serukan Yesus Tuhan. Indonesia dilawan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kita berkata-kata satu hati, bergandengan tangan, mengalami penuaian jiwa yang terbesar atas Indonesia untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas 79 tahun Indonesia merdeka dengan Nusantara baru, Indonesia maju. Tuhan memberkati bangsa kami dari pemerintahan, keamanan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu. Tuhan kami meminta belas kasihan-Mu. Luputkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya. Biar Indonesia bangkit, Indonesia maju di dalam Tuhan. Dan kami juga membawa kota kami di dalam doa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati perindustriannya, Tuhan memberkati pariwisatanya, Tuhan melindungi pintu keluar masuk kota kami. Semua dalam sukacita yang daripada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, atas kota kami, atas bangsa kami, sama seperti di surga. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Indonesia menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau
semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi sambil bersorak. Yang bersuka cita karena Indonesia dilawat Tuhan, diberkati Tuhan sampai hari ini katakan sebab Tuhan Allah ada atas bangsa kita, katakan amin. Biar segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan katakan yes. Yang bersuka cita mau memuji Tuhan katakan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Hey. Kita terus mau rayakan kemenangan yang Tuhan berikan, katakan amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Tuhan Allahmu ada di antaramu, Bapak Ibu Saudara. Dia pahlawan yang memberikan kemenangan, katakan yes. Mari dengan sukacita saudara katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, katakan amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Dia berkira penuh sukacita. Dialah Tuhan kita, sama-sama sampai kata Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, saudara sendiri katakan Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Dialah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi umat-Nya. Percaya katakan tepuk tangan sama-sama di kepala saudara. Mari sekali lagi lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Boleh sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Boleh bertepuk tangan. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, boleh tinggi-tinggi katakan saudara, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, angkat tangan katakan, sebab Tuhan Allah di tengah lagi, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Dialah Tuhan yang menjadikan Indonesia umat-Nya lebih dari pemenang, katakan yeah. Bangkitlah umat pemenang. Ini waktunya kita menjadi terang atas bangsa ini. Yang mau katakan yes. Mari dengan bangga sama-sama kita katakan lebih
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Musuh sudah kalah, telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada, kita lebih. Semua angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari sorak-sorai umat pemenang keluar. Indonesia lebih dari pemenang dengan amin. Sing loud. Lebih dari pemenang. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman, jika Allah di pihak kita, sehingga ada lawan, kita lebih. Come on, celebrate the victory. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Katakan, kita lebih dari pemenang. Yang yakin percaya Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang, angkat tangan, kata mari ikuti setelah saya Bapak dan Saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kasih tahu kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Semua tangan terangkat. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Mari bersorak yang terbaik sebagai bangsa yang merdeka, katakan. Saya boleh melihat saudaraku, tangan-tangan kita berbagai suku, kaum dan bahasa di bangsa ini, katakan amin. Ada ribuan. Oleh sebab itu dari suku dari pulau paling timur, Papua dan Flores, boleh lambaikan tangan saudara, katakan oh ada, katakan dari Sulawesi. Oh ada juga dari Kalimantan. Ada juga dari Pulau Jawa. Ada dari Sumatera. Kita lebih dari pemenang, katakan amin. Boleh saudara ambil panci-panci kemenangan. Boleh kibarkan sama-sama hari ini. Boleh tisu, sapu tangan saudara, amplop merah boleh. Pastikan semuanya punya panci-panci kemenangan. Katakan merdeka. Semua sudah katakan siap Indonesia. Kibarkan sama-sama. Haleluya. Kami bersatu meninggikan Tuhan, mengibarkan panci kemenangan Tuhan. Siap umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala.
suara 3 kali. Bangkit jadi teranglah, bangkit jadi lagi, bangkit jadi teranglah Indonesia. Tepuk tangan. Katakan, haleluya. Biarkan terus berdoa dan mengupayakan kesejahteraan bangsa kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, sekali merdeka tetap merdeka. Wow, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Ini waktunya kita datang ke rumah Tuhan, kita akan membawa persembahan kita yang pertama Bapak Ibu Saudara. Persembahan ucapan syukur, kita bersyukur buat kasih Tuhan, berkat Tuhan. Dan mari kita kembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan sebelum persembahan kita bawa di hadapannya. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Katakan amin. Boleh angkat persembahan di tangan kanan. Sama-sama kita berdoa. Di hadapanmu sebagai umat yang telah merdeka. Kau tebus Tuhan. Kami datang bersuka cita. Dengan kasih daripada Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Inilah persembahan ucapan syukur kami. Hati kami bersyukur buat segala berkat penyediaan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terlebih di depan kami Tuhan sediakan yang terbaik. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami percaya kepada orang yang setia. Engkau Tuhan berjanji akan membuka tingkap langit. Mencurahkan segala yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Dikuduskan persembahan yang kami bawa, disucikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami beri persembahan kami bersama. Kita berkata amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu kami nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan mari Bapak Ibu Saudara sendiri, haleluya. Aku punya Tuhan, aku punya. Hatiku percaya ya Tuhan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu mari lebih lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Lambaikan tangan saudara.
layak dipuji disembah, Kaulah yang berhak dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu. Mari saudara sendiri dengan segenap hati katakan layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan ditinggikan atas Indonesia bangsa kami. Nama-Mu besar bermulia, nama-Mu besar bermulia, nama-Mu besar bermulia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga sebagai rakyat warga negara Indonesia. Rencana-Mu indah atas negeri ini. Ada banyak perkara yang besar Engkau kerjakan atas bangsa kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bekerja di negeri ini. Dari ujung Sumatera sampai Papua, kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tos kiri kanan saudara, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Silahkan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibawa kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita. Agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata,
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah siap berperang.
Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah. Karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Plenty Shakers yang lalu. Dia berkata begini, saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Russell Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh.
Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh
sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus. Oh, terima, 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 terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati. Tuhan, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya pasti diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di minggu ketiga ini kita diberikan kesempatan untuk ambil bagian untuk membawa persembahan misi dan penginjilan. Biar melalui persembahan ini kita ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung Injil Kerajaan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berikut kegiatan gereja kita untuk 1 minggu depan yang kami rangkum dalam Tabga Bengkong Weekly News. Mari hadir dan alami lawatan hadirat Tuhan dalam malam pujian, penyembahan, doa, serta kesaksian yang akan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di ruang ibadah utama. FC Malekolan. Ayo kita ber-FC. Ajaib doanya. Alami mujizatnya. Asik-asik berkatnya. Family Care atau kelompok sel akan diadakan pada hari Kamis jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung dalam Family Care dan rindu untuk bergabung, silakan mendaftar ke resepsionis setelah ibadah ini. Junior Church, ibadah khusus remaja, akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Chapel 2. Bagi kamu kaula muda, mari bergabung bersama kami dalam ibadah pemuda yang akan diadakan pada hari Sabtu jam 7 malam di ruang ibadah utama. Minggu depan akan diadakan ibadah raya sebanyak 5 kali. Ibadah yang pertama pada jam 7 pagi, ibadah kedua pada jam 9 pagi, ibadah ketiga pada jam 11 siang, ibadah keempat pada jam 5 sore, dan ibadah kelima jam 7 malam. Dan di setiap sesi ibadah, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Filemon Meliala. Ibadah sekolah minggu mengikuti jadwal ibadah raya sesi 1, 2, 3, dan 4. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membawa persembahan secara non-tunai, silakan scan QR Code yang tertera pada amplop persembahan. Dan amplop persembahan dapat dikembalikan ke dalam kantong persembahan yang berjalan seperti biasa. Dan kami menghimbau untuk tidak melipat atau mencoret amplop yang telah tersedia. Wisuda Komseri 100 angkatan pertama di tahun 2025 akan diadakan minggu depan 24 Agustus 2025. Pelayanan penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 24 Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti pelayanan ini, silakan mendaftar ke resepsionis gereja kita dan wajib mengikuti pengarahan pada hari Jumat 22 Agustus jam 7 malam di Chapel 2. Berikut update pembangunan area parkir gereja kita yang sedang berlangsung. Mari kita terus dukung pembangunan ini baik melalui doa maupun dana, agar setiap proses pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan lancar dan dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan yang Bapak Ibu Saudara sudah persembahkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati taburan saudara serta melipat gandakannya. Demikianlah Tabga Bengkong Weekly News. Untuk update lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi akun sosial media gereja kita. Selamat Hari Minggu, selamat Hari Kemerdekaan HUT RI ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian warta gereja kita untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara, boleh saudara sekali lagi lihat kiri kanan dan tersenyum. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kami bertanya Bapak Ibu Saudaraku, apakah ada yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu menyambut saudara. Boleh angkat tangan di tempat saja. Boleh ada? Ada 1, 2, 3, ada lagi di belakang 4, 5. Berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut dengan sukacita. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama sekali hadir. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Tetaplah setia, doa kami saudara diberkati Tuhan dan jadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Yang bersukacita di hari kemerdekaan bangsa kita katakan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dengan sukacita, kita akhiri ibadah kita. Saling mengingatkan kiri kanan, sekali lagi katakan, kita umat yang merdeka, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan pada Bapa di sorga. Pulanglah sebagai orang-orang merdeka dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Terimalah siang hari ini turun atas saudara semua berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai siang hari ini. Besok akan sampai yang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dan menerima, bersama-sama kita katakan amin. Merdeka. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.